Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, Ya, ada waktu nggak, Pak? ada. Terus ada. Iya. Ada yang mau saya bincangkan gitu, Pak. Oh, iya. Boleh, boleh. Kira-kira mau bincangnya tentang apa, Bu ya? Jadi saya minta waktunya, Pak ya. Ini terkait permasalahan saya nilai Pak di sekolah nih, Pak. Iya, iya. Oh, oh. Jadi gini, Pak. Saya tuh kan guru BK. Kemudian kendala saya itu kami tuh punya 700 siswa gitu, Pak. Nah, guru BK kami cuma 2. Jadi saya itu diberi ini mengampu dua jenjang jadi kelas 10 dan kelas 12. Jumlahnya itu sekitar 500-an gitu. Dan guru BK yang satu lagi itu ngampu 200-an untuk satu jenjang di kelas 11 sekaligus dengan guru PKN. Nah, yang jadi permasalahan saya ini, Pak, setiap ada masalah gitu teman-teman itu seluruhnya ke saya. Jadi semua oke lah kalau yang kelas 10 dan kelas 12-nya mungkin kan sebagai tanggung jawab gitu kan saya ini. Tapi yang di kelas 11 ternyata ketika terjadi permasalahan dilimpahkan kepada saya gitu. Seperti itu, Pak. Jadi saya sebenarnya lumayan agak kewalahan gitu. Seperti itu. Oke, jadi tadi di sekolahan Ibu itu ternyata ada dua orang untuk Mm-mm. mengampu yang BK ya, Bu ya, Mm-mm. untuk bimbingan konseling untuk 700 siswa. Mm-mm. Nah, jadi Ibu merasa agak kewalahan di sini. Mm-mm. Dan kira-kira apa bagaimana ya untuk mengatasi itu ya, mengatasi atau Nah, membantu Ibu? iya itu maksud saya itu, Pak. Ya, Saya jadi butuh teman cerita nih ceritanya, Pak. Karena kalau iya. cerita yang lain kan rasanya Jadi, saya kurang nyaman gitu. jadi harapan Ibu apakah sekedar hanya ingin tahu hanya ingin biar bisa tidak kewalahan lagi atau ada harapan lainnya? Ya, harapan saya sebenarnya gimana saya nggak kewalahan gitu. Harapan saya ketika yang setidaknya di jenjang yang di kelas 11 itu yang memang jatahnya teman bapak ya saya panggil gitu Pak ya. Iya, ya. Bapak itu ya di bapak itu maksud saya nggak usah ke saya gitu. Itu Oke, sebenarnya harapan. itu harapan Ibu ya. Hmm. Nah, kira-kira dalam hal itu tadi ya, dalam mengalami kewalahan tadi selama ini, apa yang sudah kira-kira Ibu yang harus disiapkan oleh Ibu kira-kira untuk kedepannya ini agar ya minimal masalah ini agak teratasi atau bisa dikurangi gitu. Yang pertama sih sebenarnya saya ketika dihadirkan misalnya teman-teman yang bukan memang di itu bukan yang di jenjang saya bilang saya ini bukan guru BK di jenjang kelas 11. Kelas 11 itu yang Bapak itu. Jadi itu sebenarnya udah saya sampaikan, tapi lagi-lagi gitu ketika ada permasalahan tetap saja ujung-ujungnya ke saya. Bukannya saya bersyukur Pak, sebenarnya saya syukur semakin banyak pengalaman semakin terasa gitu kemampuan. Tapi dengan kondisi sebanyak itu jadinya kan tidak fokus kepada yang lainnya sementara yang 500 saja kan sudah melebihi beban sebenarnya. Nah, kira-kira dari Bu Juliana sendiri ada nggak apa-apa harapan-harapan dukungan-dukungan ataupun hal-hal yang bisa membantu agar permasalahan Ibu tadi itu bisa diatasi? Kira-kira ada nggak? Ada sih saya tuh sebenarnya kepikiran gitu dan sudah pernah gitu saya sampaikan kepada wakil wakil kesiswaan. Iya, iya. Kalau eh, bisa nggak kira-kira ditambah lagi gitu satu guru BK sudah nah tuh Pak saya sampaikan Pak. Tapi mental itu. Oh, nah, apakah ada kira-kira menurut Ibu sendiri ada nggak kira-kira solusi lain gitu ya selain mungkin sudah disampaikan tadi ke guru ke wakakurnya sudah kan. Nah, tinggal apakah ada kira-kira solusi lain menurut Ibu sendiri yang mungkin bisa ya apa mungkin yang penyebabnya kira-kira seperti itu kan? Kan semuanya mungkin bisa diatasi ya. Kalau sudah diceritakan semua dengan rekan-rekan itu biasanya sudah bisa diatasi itu sebetulnya.
Iya sih Pak, kayaknya kalau menurut saya apa ya? Kalau ke teman-teman kan sudah Pak ya, jadi saya tuh mau tanya, saya tanya itu ke teman-teman, kapan ya Pak saya Hmm. kasih kesempatan, tapi katanya mereka karena kurangnya kepercayaan mereka kepada guru BK yang satu lagi. Hmm, oke. Jadi kira-kira bagaimana nih reaksi Ibu ataupun kira-kira ke depannya Ibu mau melakukan hal apa nih kira-kira untuk mengatasi yang tadi adanya ya kewalahan tadi dalam menghadapi yang eh, pelajaran BK ini? Iya, kalau sebenarnya kan udah saya lakukan Pak ya, ke kawan Hmm, sudah, ke wali, ke wakil kurikulum sudah gitu. Tapi mungkin saya coba dorong teman saya satu lagi gitu untuk lebih bisa dipercaya mungkin. hmm, Mungkin itu. Cuman saya memang orangnya kan tidak enakan Pak gitu. ya, Kalau itu kayaknya kesannya ngajarin gitu, sok-sokan seperti itu. ya. Tapi apakah itu bisa dijadikan alternatif solusi mungkin bagi Ibu dari Mungkin rasa salah satunya kali bisa seperti itu Pak ya. ya, iya, Cuman saya bingung gitu kan, kan sudah sering nih ngasih tahu teman-teman gitu ya, tapi masih ini gitu. Ini ya, salahnya di teman atau salahnya di saya gitu? Apa karena tadi saya tidak enakan gitu Pak ya, hmm, orangnya gitu. Jadi ya diterima aja, kalau tidak enak ya terima aja gitu. ya. Ya mungkin apa namanya, Ibu perlu perlu apa namanya, keterbukaan lah, keterbukaan dengan rekan yang lainnya. Nah, apakah kira-kira dengan yang model seperti itu nanti Ibu kira-kira mau ada apa gitu ya, ada aksi kek atau ada ya apa yang mau direncanakan? Eh, Mungkin ini kali Pak ya, lebih ditekankan kali kalau ke teman-teman itu gitu. Hmm, Atau kalau saya menolak gitu, mungkin bisa ya seperti itu. Jadi kan soalnya ketika tidak menolak kan saya kewalahan sendiri gitu. ya, Saya sepertinya harus berani menolak gitu. Mungkin seperti ya. itu lebih langkah selanjutnya. Dengan alasan yaitu tadi karena sudah terlalu kewalahan gitu ya dengan keadaan gitu. Mhm, mhm. Ya mungkin bisa saja itu di apa disampaikan dengan teman-teman ataupun dengan kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah tentang permasalahan itu ya. Iya, Kalau menurut saya seperti itu, tinggal tinggal ya kapan ibu mau mau aksinya itu kapan kira-kira untuk memberitahukan ini semua kepada rekan-rekan. eee, sepertinya sebenarnya ini kan karena kondisinya tidak nyaman Pak ya, saya rasa semakin cepat gitu semakin baik pada dasarnya, karena ndak enak kan gitu Pak. Kayaknya mau diborong semua pesannya nanti juga serakah gitu, dan kalau saya gitu terus kan berarti saya tidak memberdayakan teman saya gitu. Iya, Iya, teman sejawat saya gitu. Cuman ya itu tadi itulah. Saya pengen harapannya ya secepatnya aja. oke. Ya Mhm, kalau menurut saya sih sudah ibu tinggal kapan maunya saja dan saya pun mhm, ingin mengetahui kalau bisa nanti Ibu Yuniana bisa share langsung ke dengan saya kira-kira bagaimana hasil dari aksi yang Ibu lakukan tadi ya sehingga mhm. nanti ya mungkin bisa juga buat saya nanti ke depan kalau seumpamanya saya punya memiliki permasalahan yang sama gitu ya saya mungkin bisa gunakan dengan seperti itu Iya. ya. Heeh, saya tuh seneng banget, Pak. Karena saya ngerasa tuh semua udah saya lakukan gitu kan. Dari tingkatan yang teman-teman gitu, kemudian Ya, dari tingkatan di atasnya gitu ke wakil gitu ya. Jadi mm-mm. dari wakil sebenarnya kepala sekolah kan juga sudah tahu gitu kami kekurangan. Cuman memang guru teman saya itu sejawat saya itu dia juga jadi guru PKN kan berat juga. Artinya kami memang kekurangan guru. Alangkah memang sebenarnya dalam hati itu lebih baik memang kalau mau ditambah sih bukan guru BK gitu, guru mapel yang lebih dibutuhkan gitu untuk anak-anak gitu. Tapi kayaknya di sini memang sepertinya lebih ke kondisi saya sendiri gitu Pak ya. Iya, Harusnya jauh lebih berani lah gitu seperti yang kata Bapak tadi tuh harus apa? Ada aksi gitu. Kalau tadi kan saya dari bincang tadi Bapak menemukan bahwa eh, tinggal saya mengumpulkan keberanian aja mengatakan tidak sebenarnya dan itu
luar biasa karena saya ngerasa udah saya lakukan, jadi apa yang salah? Saya tidak tahu kalau ternyata salah itu di diri saya sendiri sebenarnya, Pak. Iya. Mhm. Iya, tinggal itu tadi kata Ibu tadi apa, bahwa kalau nggak salah tadi saya dengar bahwa tinggal mengumpulkan keberanian untuk memberitahukan kepada rekan-rekan bahwa sebetulnya Ibu sudah agak tidak kewalahan ini, sudah tidak nyaman dengan keadaan ini. Iya iya. Jadi Iya, kalau dipaksakan daripada ibunya terbebani lebih baik ya dicoba di-share atau disampaikan kepada rekan-rekan lainnya sehingga mungkin mereka punya alternatif lain. iya, Iya, Bu, nanti bagus. saya coba. Nanti ketika saya coba mohon bantuannya Pak ya sebagai apa ya? Karena saya udah ngajak Bapak, saya udah percaya gitu sama Bapak gitu. Nanti Ya, tolong dibantu ketika saya ya, memang melakukan untuk didorong kayak gitu Pak. Karena saya ingin keluar dari ketidaknyaman ini dan saya baru tahu berdasarkan bincang saya dengan Bapak tadi ketidaknyaman itu sebenarnya berasal dari diri saya sendiri gitu. Dan yang bisa menyelesaikannya ya diri saya sendiri sebenarnya. ya. Oke. Ya, Bu, saya tinggal ini saja lah ya. Mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan atau diterapkan apa yang sudah Ibu rencanakan itu. Dan saya doakan ya semoga berhasil lah apa yang Ibu sampaikan. Ya. Iya iya, heeh. Terima kasih Pak ya, ini mulai kayak saya lega gitu kalau dalam sesi curhat lah kalau saya bilang seperti itu Pak ya. Ya, Kalau Ibu. ini Ya. saya lebih lega gitu karena Ya, ya. nyatanya dipikir ya salah saya sendiri. Mm-mm. Ya seharusnya saya bisa berdamai dengan keadaan dengan memahami diri saya dan situasi saya atau apa yang saya inginkan, apa yang terbaik buat saya. Iya, iya. Oke, Bu. Makasih Pak ya. Ya, ya, sama-sama, Bu. Terima kasih Sama-sama. untuk waktunya gitu sudah mendengarkan saya Ya, gitu. ya, Saya sama. Ya, ngeplong jadinya Pak ya. ya, ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke kita lanjut Pak ya sekarang berarti ke sesi berikutnya yaitu pengisian lembar refleksi gitu Pak. Jadi nanti Bapak wawancara saya kemudian baru nanti penyampaian. Oke. Ya. Apa yang Anda rasakan ketika apa yang Anda rasakan pada saat di coaching tadi? Yang pertama yang saya rasakan itu penerimaan Pak. Gitu. Yang pertama itu ada penerimaan dari Bapak sebagai coaching gitu. Nah itu menjadikan saya tergerak lah. Awalnya kan baru niat saja mau bicara, tapi karena ada penerimaan yang hangat gitu, saya tergerak menceritakan permasalahan saya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Bapak mengatakan harapan gitu, harapan saya gitu kan. Saya menyampaikan bahwa itu sebagai kata kunci menurut saya untuk saya membuka ke sesi berikutnya gitu. Nah kemudian tadi dari pertanyaan-pertanyaan Bapak itu pertanyaan-pertanyaan menurut saya menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot. Bapak tidak banyak mengajarkan saya, justru Bapak ingin saya sendiri menggali potensi itu. Jadi Bapak mendorong saya untuk itu sehingga saya menemukan hal-hal yang baru lagi karena kalau kemarin kan kita baru sesi latihan dan sesi latihan itu menurut saya sudah sangat wow dan hari ini saya menemukan yang baru kembali dan ini perasaan baru gitu buat saya karena selama ini saya sering menjadi seorang istilahnya coach, saya yang sering ditanya. Nah, pada saat sesi ini saya saya sering menanya jadi coachnya. Ini sesi ditanya. Jadi saya tuh punya perasaan, oh begini loh rasanya. Jadi timbal balik gitu. Ketika saya berlaku hangat dari awal, coach itu pasti akan nyaman gitu, akan jauh terbuka. Tapi ketika seandainya tadi misalnya Bapak dari wajahnya agak penerimaan sebelumnya, saya rasa saya akan mundur gitu. Dan kalaupun saya cerita kan udah terlanjur cerita, saya tidak akan ini. Jadi ada timbal baliknya gitu. Jadi saya tahu bagaimana perasaan coach itu dan di sana kan Bapak tidak ngejat saya, tidak menghakimi saya ketika ada itu. Nah, itu yang saya rasakan dan penekanan lagi di akhir itu kata Bapak tadi kan kapan jadi mau aksi nyata kira-kira yang dilakukan kapan ibu mau melakukan karena kita kan terlalu banyak misalnya terlalu banyak bicara lah aksinya enggak gitu kan termasuk saya kan saya bercerita misalnya kalian jangan ke saya kalian dan itu sebenarnya itu termasuk aksi nyata tapi bukan kayaknya kurang giginya gitu
Iya, kurang giginya aja menurut saya gitu. Dan saya baru menyadari kalau saya tuh ya karena tipe yang nggak enakan ya saya terima aja gitu. Masalah saya kesakitan atau masalah saya kewalahan saya selama ini udah ini gitu. Ya itu Bapak yang menemukan bahwa saya seharusnya jauh lebih berani menolak atau asertif pada teman-teman menolong bukan kalau saya menolong teman-teman yang lain yang butuh bantuan tadi, tapi saya ternyata di sisi lain tidak memberdayakan atau tidak menolong teman sejawat saya itu. Begitu, Pak. Oke. Hmm. Jadi itu yang dirasakan tadi ya, Bu ya. Ya, jadi yang pertama tuh kehangatan aja, ada penerimaan gitu, Pak. Mm-mm. Itu yang buat saya mau melangkah lebih banyak berbicara Mm-mm. pada saat itu. Oke Bu, Nah, cuman itu itu Pak ya. yang saya rasakan. Berarti kalau sekarang ini kan kita 10 menit berikutnya sesi penyampaian refleksi gitu dari Bapak ketika Bapak sebagai eh, coach tadi apa yang Bapak inikan gitu. Oke, kalau dari saya tadi Bu ya, ya saya merasa Ibu sudah betul-betul apa mengeluarkan semua apa yang menjadi kendala ya. Kemudian jadi ada keterbukaan gitu. Karena sebetulnya inti dari coach dengan coach ini seharusnya memang tidak ada istilahnya yang ditutup-tutupi. Karena apa ya? Makanya ada istilahnya menggali tadi, ya menggali informasi-informasi yang bersumber dari Ibu Yuniana sendiri. Nah, makanya tadi Ibu sudah menyampaikan semua, bahkan kendala-kendalanya di mana saja, dan Ibu pun sudah memberikan alternatif-alternatif jawaban sendiri, bahkan lebih dari 3 kalau menurut saya tadi, ya alternatif-alternatif jawaban dari Ibu, bagaimana, maksudnya apa yang sudah Ibu lakukan dan harapan sesuai dengan apa yang mau diinginkan gitu, apa yang harapannya nanti gitu. Nah, jadi Ya. kalau menurut saya sudah baik ya, sebagai coach sudah baik. Eh, Hanya saja itu tadi kalau ketika di sayanya ya, saya agak-agak sempat agak ngerasa bukan blank sih, agak bingung juga gitu ya, bingung juga. Bingungnya itu apakah memang kewalahannya itu karena ibu sendiri atau memang ada ketidak apa ya, ketidakenakan dengan teman tadi. Nah itu. Jadi saya pikir ya sudah ini pasti gabungan lah, gabungan ya. Intinya kewalahan gitu, kewalahan. Nah, itu. Jadi tapi intinya sudah ada semua. Artinya apa yang ketika coach itu mendengar itu dari coach itu sudah ada semua. Jadi menurut saya sih sudah baik ya, sudah baik untuk Iya. sebagai seorang coach sudah baik gitu. Terus ini Pak, saya mau nanya itu karena Bapak yang jadi coach duluan kan. Ya, ya. Eh, sampai Bapak bisa membuat saya gitu sampai terbuka gitu gitu. Kira-kira apa yang Bapak lakukan kira-kira sebelum coaching atau saat coachingnya gitu. Ini sebagai inilah pengalaman baru buat saya gitu Pak. Apa Oke, Pak? kalau Mana yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan misalnya gitu. memang apa ya, untuk menyuruh orang untuk berbicara dengan terbuka, dengan sejujur-jujurnya itu memang agak sulit ya. Apalagi kalau tipe-tipe orangnya yang pendiam gitu ya. Pendiam ataupun introvert ya. Iya, Tapi Bapak tahu ya saya introvert memang Pak. ya, ya. Terima Nah, kasih sudah mengenali saya. Saya iya. memang Jadi introvert. kalau orang introvert itu memang apa ya? Intinya kita sebagai eh, yang coachnya itu atau ingin meminta informasi itu ya memang harus mencari dengan kata-kata lain. Misalnya ya kira-kira apa ya bisa lagi dari itu. Nah, secara tidak langsung kan kadang-kadang orang yang kita ajak bicara itu langsung otomatis gitu. Otomatis akan memberitahukan begini loh pengennya saya gitu gitu. Cuma orang kan kadang-kadang malu untuk mengungkapkannya gitu. Iya, jadi memang Nah, apa perlu trik kayaknya Pak ya. ya perlu trik. Dan Jadi bisa tidak menggunakan kata-kata disadari yang lain. oleh si lawan bicara atau dalam hal ini misalnya coachi gitu. Ya, Mm-mm. seperti itulah Bu memang. Tapi memang tidak semuanya sih. Karena dalam keadaan sadar kadang-kadang ada beberapa misalnya kalau di sekolah ya untuk di siswa itu ada yang masih ekstrovert ya. Introvert ya, masih introvert. Jadi tidak mau memberitahukannya. Nah, ini agak perlu perlu apa ya? Kita pembuktian dulu bahwa kita ini tujuannya membantu, bukannya untuk
apa ya, Hakimi ya. ingin ya mengetahui dia untuk nanti menilai, nanti Oh iya, cowok ya gitu. bukan dalam rangka penilaian gitu. Bukan, tapi kita Apa memang namanya? tujuannya untuk mengetahui permasalahan, ya agar bisa membantu, bukan untuk apa namanya, memberikan penilaian, anak itu ternyata manja, anak itu ternyata begini, anak itu ternyata kurang perhatian, bukan gitu. Tapi memang kita ingin mendengar keluhan dari anak kayak gitu. Itu Bu kalau menurut saya ya, menurut saya. Apa rasanya Pak jadi coach? Karena sama ini kan saya sering, karena konteksnya saya guru BK Pak ya. Saya pengen Ya. tahu rasanya jadi coach gitu. Kalau dari Bapak, bukan berarti saya lebih hebat, tapi saya pengen banyak belajar gitu. Sudut pandangnya jadi kan berbeda. Karena Kalau siswa, ah, ya gimana? kalau untuk menjadi apa ya? Kalau saya sih ini, prinsip saya kalau bisa bantu Sharing ya orang Pak ya. lain, Heeh. bisa membantu orang lain, baik dari mungkin dari kalau nggak bisa materi ya mungkin dari ide atau apa, itu bagi saya sudah luar biasa lah, ada kepuasan tersendiri bagi saya. Nah itu. Jadi masalah mau capai nggak targetnya ya sebenarnya tergantung antara kita dengan coach dengan coach itu. Target itu tercapai tidak gitu kan. Karena kuncinya keterbukaan tadi, saling mengungkapkan apa sih yang jadi permasalahan di antara yang dimiliki masalah oleh coach tadi. Trik apa lagi Pak kira-kira Pak yang dipakai Pak? Trik lain sih Di awal atau sebelum atau di tengah-tengah atau bahkan di akhirnya gitu. mungkin gini Bu ya, apa ya, menjadi seorang coach itu kalau kalau saya nilai itu memang perlu orang yang sudah dilihat sehari-harinya ya, sehari-harinya. Ya itu memang sudah memiliki, orang ini bisa dipercaya gitu. Ya. Karena kita nggak gampang juga kalau misalnya baru kenal berapa hari kita langsung itu nggak gampang juga. Jadi rata-rata anak sekolah itu kalau dia melihat gurunya, dia akan menilai gurunya. Oh guru ini bisa diajak komunikasi. Oh guru ini hanya marah-marahin terus gitu kan, marahin terus gitu. Kita salah nggak salah tetap dimarahin. Ada yang begitu. Tapi ada juga guru yang pendiam, akhirnya tidak mereka anak-anak tidak mau jangankan untuk minta saran gitu. Mungkin berbicara saja atau menegur saja sudah agak takut gitu. Itu kalau menurut saya. Jadi apa ya? Figur itu sangat penting. Sangat penting itu. Apalagi orang melihat sudah lama, udah kenal betul dengan sosok guru itu. Kalau di sekolah pasti anak-anak itu akan mudah untuk bertanya, dengan bapak itu aja lebih enak, dengan guru itu saja lebih enak untuk berbicara masalah kita ini. Nah itu. Iya. Banyak yang saya dapatkan gitu. Saya seru Pak, sesi coach itu seru karena saya berada di Ya, di sudut yang beda seperti biasanya. Jadi banyak sekali yang saya dapat karena ini kan termasuk umpan balik ya menurut saya ya. Dan di sisi ini juga saya jadi lebih kenal gitu dengan diri saya sendiri gitu. ya sebenarnya materi ini sangat menarik kalau dipelajari lebih jauh. Bahkan kita tuh menjadi semakin, kalau saya lihat semakin matang dalam berpikir. Iya, tanpa menggurui, tanpa memberikan penilaian, tapi akan muncul sendiri gitu. Baik dari coachnya maupun dari coachinya sendiri. Sama-sama terbantu. Ya. Iya. Sudah setengah jam Pak, jadi ini saya akan stop rekamannya ya. Oke, mulai dulu. Terima kasih Pak ya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bu, sama-sama Bu.